Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, sholli, semoga memberi rahmat Engkau ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad. Jadi ya Allah, semoga Engkau memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad, dan atas keluarga Muhammad. Jadi ali itu artinya ahli, keluarganya Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, sholli, semoga memberi rahmat Engkau ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad. Hatta la yabqa, sehingga tidak tersisa min sholatika, dari sholawat Engkau, apa sayun, sesuatu pun. Ya Allah, semoga Engkau memberikan rahmat atas Nabi Muhammad sampai ya rahmat Engkau itu habis untuk Nabi Muhammad semua. Oke. Kata layab min sholatika sayun. Jadi sampai tidak tersisa dari sholawat Engkau sesuatu pun. Jadi kalau dalam riwayatnya kan dijelaskan man sholla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi biha asro, kan gitu. Jadi barang siapa mendoakan sholawat kepadaku Rasulullah, maka Allah memberikan rahmat kepada dia 10. Jadi satu kali membaca sholawat, Allah memberi rahmat kepada dia 10. Nah kalau ini bukan cuma sekali, tapi saenek-enek sholawat itu gawe Nabi Muhammad kabeh, untuk Nabi Muhammad semua. Berarti pahalanya ya ya akeh ya, banyak. Jadi termasuk sholawat itu artinya apa sih aslinya sholawat? Sholat, sholawat itu umpama bahasa itu masih satu rumpun. Sholat itu artinya berdoa secara bahasa loh. Secara bahasa sholat itu artinya adalah berdoa. Kalau secara istilah itu suatu ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, ada al-fatihahnya, ada baca suratnya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada tasahudnya, ada baca sholawatnya, terus ditutup salam. Itu secara istilah. Kalau secara bahasa, sholat itu artinya berdoa. Lah kita baca sholawat pada Nabi Muhammad itu artinya kita mendoakan Nabi Muhammad. Tuh. Nah kalau di Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kalau Allah itu yang memberi rahmat kepada Nabi Muhammad. Kalau malaikat ya mendoakan rahmat, kan gitu.
Kemudian berhubung Allah memberikan rahmat, malaikat juga mendoakan rahmat kepada Nabi Muhammad, orang beriman pun diperintahkan untuk mendoakan rahmat kepada Nabi Muhammad atau membaca sholawat pada Nabi Muhammad. Yang kedua kan shollu alaihi, itu berarti mendoakan sholawat, soli, membaca soli itu kan. Kalau wasallimu taslima, perintah kedua kita juga mendoakan keselamatan. Ya, di perintahnya baca sholawat, yang kedua mendoakan keselamatan. Satu kali membaca sholawat itu Allah memberi rahmat pada kita 10. Nah kalau ini ya Allah pokoknya seada-adanya sholawat ya semoga engkau berikan atas Nabi Muhammad sampai tidak tersisa satupun. Bisa dipahami ya. Jadi walaupun bacanya ya pendek ya sekali, tapi artinya ya semua hitungan yang ada itu pokoknya. Padahal rahmatnya Allah itu tidak ada batasnya, tidak ada batas, tidak ada batas. Ini hanya istilah saja, sampai rahmat engkau ya Allah habis, tidak tersisa hanya untuk Nabi Muhammad saja. Ini hanya ungkapan, ya. Karena apa? Rahmatnya Allah tidak akan pernah habis. Karena dengan ini nanti doa itu dikabulkan. Doa itu dikabulkan. Wa barik, dan semoga memberi barokah engkau, semoga memberi barokah engkau Allah ala Muhammad, atas Nabi Muhammad. Kata layab kau, sehingga tidak tersisa min barokatika, dari barokah engkau Allah apa sayun, sesuatu pun. Dan semoga engkau memberikan barokah kepada Nabi Muhammad sampai tidak tersisa dari barokah engkau sedikit pun. Ini hanya ungkapan saja sama, karena barokahnya Allah tidak akan habis. Tidak akan habis. Nah, barokah itu adalah sesuatu yang baik, yang tambah lama itu tambah baik. Sesuatu yang baik, yang tambah lama itu tambah baik. Itu disebut barokah. Wasallim, wasallim, dan semoga memberi keselamatan engkau Allah ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad. Kata sehingga layak beko, tidak tersisa minas salami, dari keselamatan opo sayun, sayun sesuatu pun. Dan semoga engkau memberi keselamatan kepada Nabi Muhammad sampai tidak tersisa sesuatu pun dari keselamatan. Jadi kalau pengen doanya mustajab, jangan lupa baca sholawat, jangan lupa. Allahumma ya Allah, ij'al, semoga menjadikan engkau sholawatika, pada sholawat engkau atau rahmat engkau
rahmat, pengampunan itu termasuk di sini. Wa barokatika dan seluruh barokah engkau ala sayyidil mursalin atas pemimpin para rasul. Atas pemimpin para rasul. Pemimpin para rasul ya Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad. Wa imamil muttaqin dan pemimpin orang-orang yang bertakwa. Imam itu seseorang yang posisinya di depan. Pengarep kalau bahasa Jawanya, orang yang di depan. Pengarep. Wa khatamin nabiyyin dan penutup para nabi. Abdika hamba engkau wa rasulika dan utusan engkau imamil khairi pemimpin kebaikan wa qaidil khairi dan penuntun kebaikan. Qaid asal kata qada yakidu penuntun. Nuntun ada menuntun. Kebalikan menuntun apa? Kebalikannya menuntun. Menuntun itu di depan. Ya kan? Menggiring. Kalau menggiring di belakang orangnya. Kalau dalam bahasa militer qaid itu panglima. Panglima kalau dalam bahasa militer. Qaid penuntun. Penuntun kebaikan. Ya pemberi contoh. Pemberi contoh. Karena posisinya di depan. Kalau menggiring posisinya di Imamir Rahmah pemimpin rahmat. Allahumma ya Allah ib'athu semoga membangkitkan engkau pada Nabi Muhammad al-maqama al-mahmuda pada tempat yang terpuji. Tempat yang terpuji. Ini mirip dengan doa sesudah adzan wa ba'ashul wa ba'ashu maqamam mahmudanil lati wa'atta. Jadi makom al-mahmud ini adalah suatu tempat yang khusus untuk Nabi Muhammad saja. Yang lain enggak bisa ada di tempat itu. Dari situlah ada kalau dalam istilahnya syafaat kubro. Syafaat kubro. Apa meneh syafaat kubro. Jadi syafaat kubro itu adalah syafaat yang bisa melakukan dan yang mengizinkan, yang diizinkan memberi syafaat itu hanya Nabi Muhammad saja. Yang lain tidak dikasih izin. Jadi waktu orang-orang datang ke Nabi Adam enggak bisa. Datang ke Nabi Nuh juga enggak bisa. Datang ke Ibrahim juga enggak bisa. Terus sampai Nabi Musa, Nabi Isa,
pada akhirnya mereka datang ke Nabi Muhammad. Maka dari itu Nabi Muhammad waktu di dunia juga punya suatu kewajiban yang tidak diwajibkan untuk umatnya, termasuk sholat malam. Untuk Rasulullah pribadi itu wajib, untuk kita cuma sunnah. Ya. Tujuannya ya memang untuk menggapai ini kedudukan al-maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji. Jadi wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Jadi di waktu malam kamu harus punya lemburan. Fatahajjat itu barat kerja itu kerja lembur. Yang lain disuruh pulang istirahat, tapi Rasulullah itu disuruh apa? Disuruh ibadah. Jadi sholat tahajud itu wajib untuk Rasulullah. Kalau untuk kita sebagai umatnya itu hanya sunnah. Alladzi yang yakbituhu iri. Iri tapi bukan iri ingin menjatuhkan, itu bukan. Ya sebenarnya pengen tapi tidak dikasih. Yakbituhu. Iri pada Nabi Muhammad bihi dengan al-maqam mahmud itu sapa al-awwalun orang-orang awal, wal akhirun dan orang-orang akhir. Kalau yang awal disebut, yang akhir disebut, berarti yang tengah juga disebut. Yang mana kedudukan itu membuat iri seluruh makhluk. Membuat iri seluruh makhluk. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya iku as'aluka, minta saya kepada engkau nafsan pada apa? Nafas, jiwa. Jiwa mutmainnatan yang tenang. Jadi nafsan mukminatan inilah yang nanti masuk surga. Selain ini dalilnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah watquli fi ibadi watquli jannati. Jadi ini diminta. Jadi jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik. Pulanglah apa? Kepada Tuhanmu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dengan keadaan ridho dan diridhoi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bergabunglah dengan hamba-hambaku yang solih dan masuklah ke dalam surga. Maka diminta jiwa yang tenang. Allahumma ini as'aluka nafsan mutmainnah. Nah, nafsan ini nafas. Kan ada banyak dalil kullu nafsin
Dha'iqatul maut. Nafas. Yang mati dari kita itu adalah nafas kita. Ya. Terus ada dalil la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang diuji dari kita itu nafas kita. Ini harus bisa tenang. Harus bisa. Kalau tidak bisa, alamat jauh dari surga. Nabi Yusuf pun bilang, la ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Jadi aku tidak akan ngumbar. Bahasa Jawanya itu ngumbar. Ngumbar itu apa? Membiarkan pada jiwaku, nafasku. Karena tabiatnya nafas itu banyak menyuruh pada kejelekan. Itu tabiat. Iya, jiwanya manusia itu banyak menyuruh pada kejelekan illa ma rahima rabb. Kecuali memang nafas seseorang yang disayangi oleh Tuhanku, oleh nih. Kalau dijelaskan secara rinci lagi, ada ruh, ada nafas, ada jasad. Ada ruh, ada nafas, ada jasad. Komposisi badan kita itu ada ruh, ada nafas, ada jasad. Kalau soal ruh itu anggap saja kita tidak tahu. Ruh. Pengetahuan manusia tentang ruh itu terlalu kecil. Yang kedua nafas. Nafas ini tidak terlihat, tapi ada indikatornya. Indikatornya pertama nafas. Selama orang itu masih ada nafasnya ya, berarti nafasnya masih. Yang kedua darah. Orang mati itu tidak ada darah. Kalau sudah mati loh ya, tidak ada darahnya. Karena nafasnya sudah mati. Jadi ruhnya diambil, nafasnya mati. Berhubung nafasnya mati, berefek ke jasad. Jasadnya dingin, pucat, darahnya enggak. Ya, nih. Kalau ilmu kedokteran hanya membahas tentang jasadnya saja, ini jasad ini. Kalau ilmu agama itu membahas itu nafas itu. Ini yang sebenarnya penting, tapi banyak orang tidak tahu. Lah, 3 komponen ini menyatu dalam jantung seseorang. Di jantungnya. Kalau nafasnya sudah tidak ada, jantungnya berhenti. Berhenti sudah. Ya, dari sisi jasad, jantung itu memompa darah. Nah, darah itu indikatornya nafas ya itu indikatornya. Kalau masih ada darahnya, masih ada nafasnya, badannya ya masih hangat, gitu. Berarti dia masih hidup. Artinya nafasnya masih hidup. Kalau ruh itu diambil kan, nggak mati. Nah, sehingga ada perbedaan antara orang tidur dan orang mati. Orang tidur dan orang mati itu kesamaannya adalah sama-sama ruhnya diambil. Ruhnya diambil. Jadi maka ada dalil an-naumu
akul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Ada persamaan karena ruhnya diambil. Sama-sama diambil, dikumpulkan di suatu tempat sehingga tidak menutup kemungkinan orang tidur ngimpi ketemu orang yang sudah mati karena ruhnya ketemu. Karena ruhnya ketemu. Ya, bisa ketemu Nabi Muhammad, ya, bisa ketemu apa orang-orang solih di masa lalu. Mungkin sampean ketemu mbah sampean, bisa itu bisa. Cuma perbedaannya adalah kalau orang mati, ruhnya itu mati, nafasnya mati, ya, nafasnya mati. Kalau orang tidur, nafasnya masih ada, masih hidup, masih bernapas, bahkan ngorok. Nah, ya kan? Ngorok, detak jantungnya, badannya masih hangat, kan? Nah, nanti kalau ruhnya dikembalikan, seret, nah dia itu bangun. Bangun tidur. Tuh. Jadi di sini diminta agar nafas kita itu menjadi nafsan mutmainnatan. Jadi jiwa yang tenang, ya, jiwa yang tenang, yang kelak umpama meninggal itu betul-betul disambut baik oleh Allah, ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, nah kalau jenengan cerdas ini bisa ini. Iki nafasku sing di jasadku yang mana. Jadi 3 komponen itu kumpulnya di kolbu. Kalau kolbunya bermasalah, ya, bermasalah, pasti 3 komponen itu bermasalah. Ya, entah ketakutan, entah cemas, entah apa itu, ya, mompanya cepat, entah pas ketakutan atau pas seneng, karena itu terkaitnya di jantung, terkaitnya. Setan BCI ya di situ itu. Dari aliran darah masuk BCI di situ. Ya kan? Sakit hati seseorang disimpannya juga di situ. Kalau terlalu banyak sakit hatinya itu perlu dibongkar, dibongkar total. Tuk minu yang beriman kepada sopo nafas jiwa yang tenang itu tadi. Biliko ika terhadap ketemu pada engkau. Ini ciri-ciri nafsan mutmainnatan. Kita sudah punya definisi ini apa belum? Apakah jiwa kita sudah betul-betul percaya kalau kelak kita akan ketemu pada Allah? Sudah apa belum? Kira-kira. Ya jenengan kira-kira sendiri. Itu kan. Dari relung hatiku yang paling dalam. Ini saya sudah betul-betul percaya bahwa kelak saya akan ketemu Tuhan saya apa belum. Nah, seseorang yang akan ketemu dengan Tuhannya, bisa diistilahkan yang paling dia cintai, dia akan mempersiapkan segala sesuatunya. Kan? Ya kan? Ini kita jangankan ketemu dengan Allah, ketemu dengan orang yang kita senangi,
yang kita sayangi itu pun kita mempersiapkan diri, kan? Mempersiapkan. Jangan sampai pada saat kita ketemu dengan dia, kita mengecewakan. Bener enggak? Kita mengecewakan. Kalau perlu potong rambut, ya kan? Pakai baju yang bagus, pakai baju yang bagus. Tapi kalau ketemu Allah enggak memandang apa? Dalilnya innallah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Itu kita persiapkan. Itu yang dilihat oleh Allah adalah keadaan kolbu kita. Tempat di mana 3 unsur itu ketemu. Kolbu kita sakit apa sehat. Ketemu Allah itu mau sakit atau sehat. Karena Nabi Ibrahim pun mengatakan illa man atallaha biqalbin salim. Jadi yang bisa selamat dari neraka adalah orang yang datang pada Allah dengan hati yang selamat, yang sehat waras gitu. Iya, itu yang sehat waras. Karena Allah tidak melihat bentuk kita, juga tidak melihat harta kita, yang dilihat adalah keadaan kolbu kita dan amalan kita. Watardo dan ridho opo nafsan mutmainatan biqadhaika dengan ketetapan engkau. Ini ciri-ciri kedua. Nafsan yang tenang itu dia ridho dengan ketetapannya Allah. Walaupun secara manusiawi ada pemberontakan. Iya. Secara manusiawi, orang normal itu pasti ngamuk, pasti marah, pasti sedih, pasti nggak terima. Tapi kalau begitu diomongi, lah gimana ini? Sudah ketetapannya Allah. Allah ya? Oh ya sudah. Sudah. Allah ya ini ya? Ya sudah. Seperti Nabi Ibrahim pada saat membawa istrinya Hajar dan anaknya Ismail yang masih bayi di padang pasir yang enggak ada air, enggak ada tanaman, ditinggal di situ. Ditinggal di situ, Nabi Ibrahim mundur ke belakang. Istrinya tanya, ini kok kami ditinggal di sini ini gimana ini? Kamu sebagai suami macam apa kamu? Kan gitu kan? Ya kan? Seorang wanita dengan membawa bayi ditinggal di padang pasir. Lah, ya Nabi Ibrahim sempat dicaci maki itu sama istrinya. Diem saja, diem, mundur. Terus istrinya berhubung solihah ya bilang, apa ini perintah Allah? Nabi Ibrahim menjawab, ya. Oh, ya sudah. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Ya sudah. Singkat cerita ya muncul air Zam-Zam, muncul dan lain-lain itu, kan? Dan menjadi tanah yang barokah sampai sekarang. Itu nafsan mutmainnah. Wa taqna'u dan menerima apa nafs. Menerima apa nafas bi atau ika terhadap segala pemberian engkau. Segala pemberian engkau. Ini istilahnya
qanaah. Qanaah itu orang Jawa bilang nrimo ing pandum. Ini menjadi sifat dasarnya. 3 ini. Ya. Percaya kalau kelak ketemu Allah, segala ketidakadilan, segala kedoliman, segala sesuatu yang tidak terselesaikan di dunia, nanti kalau ketemu Allah pasti selesai. Pasti selesai. Sampai stres sih kan mikirno masalah sing ora mari-mari. Iya kan? Aku dianiaya iko durung iso bales, dhuwitku digawa lunga iko durung dibayar. Ya kan? Stres karepe dhewe. Tapi dengan tu'minu biliqa'i semuanya pasti selesai. Terus watardo biqadai. Kalau ini urusannya dengan ketetapannya Allah, oh sudah. Ya. Ini Allah yang suruh, iya. Oh ya sudah. Titik. Allah tidak akan menyia-nyiakan saya di sini. Padahal ya ora enek wong ning kono iki ya ora enek wong ya. Itu. Wa taqna'u bi'ataik. Jadi menerima dengan pemberian engkau. Walaupun sepintas orang lain diberi lebih banyak. Diberi lebih banyak. Diberi kesempatan korupsi misalnya. Sampean ora. Misalnya kan. Diberi kesempatan apa nyunat dana apa gitu kan. Jenengan enggak. Tapi ada ketenangan. Wa taqna'u bi'ataik. Ini. Kemudian Allahumma ya Allah ini sesungguhnya saya iku dhaifun lemah. Faqawwini maka semoga menguatkan engkau nih padaku. Ada ungkapan itu kalau orangnya kaya itu disebut apa? Agniya, ya kan? Kalau orang miskin disebut du'afa, orang lemah. Padahal kalau dipikir-pikir itu ya, yang lemah itu yang kaya. Yang kuat itu justru yang miskin. Lah kok bisa? Sama-sama punya kewajiban ibadah pada Allah. Orang miskin itu tidak butuh terlalu banyak sarana dan prasarana. Ya kan? Omah elek gak apa-apa, ya kan? Ya, sepeda pancal oke, sandalnya jepit, bolong, nah enggak masalah. Lah orang kaya itu apa? Wong hanya untuk ibadah pada Allah dia butuh sarana prasarana yang banyak, ya kan? Rumah kalau ndak mewah ndak mau, ya kan? Mobil kalau nggak mahal kurang apa? Ya itu lemahnya dia seperti itu. Lah berhubung dia lemah dan Allah menghendaki baik kan gitu kan? Terus ya dikei omah mewah, ya kan? Mobil mewah, uang yang banyak. Lah terus walaupun kita kaya, ya wis kalau di hadapan Allah ya merasa lemah saja. Ngono lho. Ya. Karena nyatanya lemah. Semoga engkau menguatkan ini padaku. Wah ini dan sesungguhnya saya ikut dalilun hina. Hina. Walaupun mungkin di hadapan manusia kita terhormat, tapi kalau di hadapan Allah wis wani anuelah. Diakui kalau kita hina itu aja. Walaupun posisi kita waktu itu ya dihormati banyak orang.
apalagi tidak dihormati banyak orang. Wah, ya kudune luwih luwih mempeng dongane ya. Ya. Pak Izzani maka semoga memberi kemuliaan atau memberi kemenangan engkau ni pada saya. Dalil itu ya wis umpama orang itu dinggo kalah-kalahan untuk bahan buli-bulian orang itu, termasuk arep bales ora wani. Ya kan? Jane pengen bales tapi arep bales ora wani. Lah sing aniaya wonge luwih gedhe, ya kan? Luwih gedhe. Wah ini dan sesungguhnya saya iku fakirun, orang yang fakir. Farzukni maka semoga memberi rizki. Semoga memberi rizki engkau ni pada saya. Waktu ini dan semoga memberi kecukupan engkau ni pada saya dihalalika dengan kehalalan engkau an haramika dari keharaman engkau. Orang itu usaha misalnya pakai modal halal. Oleh Allah diberi kelancaran. Usahanya lancar, laris, ya kan, maju, kan. Biasanya akan ada bisian. Ini modalmu hanya 10 juta. Penghasilanmu sekian. Ndane yo nek modalmu 100 juta. Pasti ada kepikiran ngono kuwi mesti. Karena manusia itu tabiatnya seperti itu. Dikasih 1 minta 2, dikasih 2 minta 3, kasih 3. Pokoknya nek durung dipatok ning kuburan ngono durung mandek. Lah, punya hasil modal kecil aja hasilnya segini. Modal 10 juta aja segini. Ndane yo nek modalnya tak tambahi 100 juta misalnya. Terus golek utangan sopo? Mulai pikirannya elek iki. Ya kan? Hitung utang rentenir misalnya. Ini bunganya sebulan cuma 2,5%. Kalau dihitung-hitung labanya bisa 100%. Sik nututi. Utang akhirnya. Berarti itu tidak dijaga oleh Allah dengan kehalalannya dari keharaman. Dan itu yang biasanya terjadi. Kemaruknya itu, rasa tamaknya itu. Modal sakmene oleh sakmene, ndane yo modale 10 kali lipat. Engko iso buka cabang sana kan. Habis itu bangkrut semua. Wa nini dan semoga memberi kekayaan engkau ni padaku bifatlika dengan keutamaan engkau aman dari siapapun siwaka yang selain engkau. Dan semoga engkau memberi kekayaan pada saya, tidak butuh orang lain selain engkau. Ya, enggak perlu ngingu tuyul, babi ngepet, ya, persugihan, atau harus jilat sana sini, enggak perlu itu. Ya. Wa agnini bifatlika aman siwak. Ya Rozak, wahai Allah yang memberi rizki, banyak memberi rizki. Ya Wahab, wahai Allah yang banyak memberi. Ya Goni, wahai Allah yang maha kaya. Ya Mu'ni, wahai Allah yang memberi kekayaan. Goni itu kaya, Mu'ni memberi kekayaan. Tahu bedanya ya?
Aghnini, semoga memberi kekayaan engkau ni pada saya, bihalalika, dengan kehalalan engkau, an haramika, dari keharaman engkau, jauh dari keharaman engkau. Jadi kalau tadi itu memberi kecukupan, kalau ini memberi kekayaan. Ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Kalau ini aghnini bihalalika an haramik. Ya muyassir, wahai Allah yang memberi kemudahan. Yassir taisiron, memudahkanlah dengan kemudahan sungguh. Jadi ya muyassir itu takdirnya yassir taisiron. Semoga engkau memberi kemudahan dengan memberi kemudahan sungguh. Ya mutabbir, wahai zat yang mengatur. Tadbiron, semoga engkau mengatur dengan mengatur sungguh. Niki cara ibarat jaluk iki tenanan. Ditekankan mintanya. Ya musahil, wahai Allah yang memudahkan atau memberi kemudahan. Tashilan, semoga engkau memberi kemudahan dengan kemudahan sungguh. Ya, betul-betul dengan mudahkan. Wasahil, dan semoga memudahkan engkau Allah alaya, atas saya, kulla asirin, pada setiap kesulitan. Pada setiap kesulitan. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya saya iku as'aluka, minta saya kepada engkau, sabron, pada kesabaran. Sabar itu berbeda dengan buang-buang waktu. Jadi sabar itu kan identik dengan menunggu, menahan diri, apalagi. Kalau kita janjian dengan orang dan kita memutuskan untuk menunggu kedatangannya, maka pastikan dia mau datang dan mampu datang. Kalau kita tidak memastikan dia mau datang dan mampu datang, nggak ada gunanya kita menunggu. Bener enggak? Ya gitu. Jadi kita harus teliti, kita menahan diri atau menunggu atau sabar itu, ini sabar betulan yang diperintahkan oleh Allah atau hanya sekedar buang-buang waktu. Kalau buang-buang waktu, apa? Ora nek gunane. Buang-buang waktu iya, buang tenaga iya, ya, menguras pikiran iya, ndadekne atine mangkel iya, gitu kan. Tewas ngenteni, sing dienteni ora teko. Piye? Ya kalau ndak mampu datang itu mungkin kita bisa memaklumi, ya kan. Kalau ndak mau datang atau tidak merasa harus datang, wah. Itu kebodohan banyak orang itu di situ. Enggak bisa membedakan antara sabar yang berpahala dengan buang-buang waktu yang percuma. Bahkan dosa, buang-buang waktu itu mubatil. Ya, kalau pengen tahu sabar yang betul ya seperti Nabi Yakub, fasabrun jamil wallahul musta'anu alama
tasipun. Saat kehilangan Yusuf. Saat kehilangan Bunyamin, fasabrun jamil, asallah an ya'tiyani bihim jami'ah. Oh. Awake dhewe iki sabar tenan apa buang-buang waktu kira-kira ya. Kita cek hidup kita. Ini betul-betul kesabaran atau buang-buang waktu. Lah, yang asli sabar itu adalah orang yang mengaitkan kalbunya dengan Allah. Itu yang asli. Karena yang ditunggu adalah Allah. Allah datang membawa pertolongan. Kalau nunggu selain Allah, yaitu enggak mampu, atau bahkan enggak mau, atau bahkan enggak merasa kalau ditunggu. Tewas, ya kan? Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya iku as'aluka, minta saya kepada engkau kekuatan pada kekuatan, sadidatan yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa. Ya kuat di segala bidang. Kuat di segala bidang. Allahumma ya Allah, yasir, semoga memudahkan engkau li untuk saya umuri pada seluruh perkara saya. Ma'ar rohati, berserta rohah itu longgar, enak. Longgar, enak, ya nyaman lah, nyaman. Likolbi, bagi hati saya. Jadi mudahkanlah seluruh urusan saya bersama hati saya yang tidak perlu cemas, tidak perlu takut. Hati itu apa? Enjoy. Wassalamati, dan keselamatan. Wal afiati, dan kewarasan. Jadi mentalnya juga sehat. Jadi selesaikanlah, mudahkanlah seluruh urusan saya bersama leganya hati, selamatnya hati, dan warasnya hati. Ora sampai depresi, gendeng, stres, goneng menur. Jangan sampai seperti itu. Ya. Diselesaikanlah ya Allah segala perkara saya bersama leganya hati saya, selamatnya hati saya, dan warasnya hati saya atau mental saya. Bidini, di dalam urusan agama saya, wa dunyaya, dan keduniaan saya, wa ahli, dan keluarga saya. Wa kun, dan jadilah engkau. Asal kata kana yakunu, kun, jadilah engkau. Li, untuk saya, sohibi, teman saya. Fi safari, di dalam bepergian saya. Jadi kalau saya pergi kemana-mana ya Allah, jadilah engkau teman saya. Jadilah engkau sebagai teman saya. Wa khalifati, dan pengganti saya. Fi ahli, di dalam keluarga saya. Ya, keluarganya yang di rumah dititipke Gusti Allah. Aja dititipke tanggane. Wong tanggane ngurusi anake dhewe. Ora becus sampean titipi anak.
Ngono. Gampangane ngono. Kula titip keluarga kula sing kula tinggal. Saya pergi, tolong ditemani keluarga saya yang saya tinggal, tolong dicukupi. Ya, tolong dicukupi. Engkaulah pengganti saya di dalam keluarga. Lah penggantinya justru lebih baik. Ya kan? Yang ngurusi Allah. Kalau jenengan di rumah yang ngurusi kan jenengan. Kalau jenengan tinggal pergi yang ngurusi Allah. Ya. Wa khalifati fi ahli. Watmis dan semoga apa? Menghancurkan engkau atau ya merusak engkau. Ala wujuhi a'dai atas wajah-wajah musuh-musuh saya. Orang sebaik apapun itu pasti punya musuh. Setidaknya 4 lah. Minimal. Ya, minimal. Musuhnya ada 4. Pertama, orang beriman tapi hatinya kasat, ada iri dengki. Orangnya beriman tapi hatinya hasad, ada iri dengki. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu yang 10 itu beriman tapi punya kasat, dengki terhadap adiknya sendiri. Apa yang terjadi? Adiknya dilempar ke sumur. Orang beriman model seperti itu ya. Tuh. Jadi berhadapan dengan orang beriman pun ya itu kadang ya hati-hati juga. Orang beriman sebenarnya, tapi menyimpan hasad, kedengkian. Nah, kalau dia tidak mau bertobat dari hasadnya itu nanti arahnya ya nanti jadi iblis itu. Wes, podo plek mbak iblis. Iblis itu tidak pernah menyembah selain Allah, tidak pernah. Beriman pada Allah. Tahu surga, tahu neraka, bahkan pernah tinggal di surga. Jadi seperti itu karena hasad. Bahaya. Iki kok ketok luwih pinter timbang aku. Iki nek gak tak singkirke, aku sing kesingkir. Wah, sikat yes gitu. Wong durung gitu kan. Mumpung durung aku sing anu. Itu hasad. Seperti itu. Ya, saudara-saudaranya Yusuf kan seperti itu. Ini kalau Yusuf dibiarkan di sini terus, wah, wis dibuak ngono Yusuf ben ora ning kene, gitu kan. Buang sana. Kalau perlu dibunuh. Yang kedua, orang kafir yang memerangi memang orang kafir. Yang ketiga orang munafik, yang keempat setan. Nah, ini kalau orang beriman yang hasad mungkin bisa kita lihat ya. Kita detek lah. Orang kafir ya, orang munafik bisa mungkin. Nah, setan ini nanti arahnya ke ilmu kalbu, ilmu hati. Itu paling tidak 4. Nek pengen roh liyane apa? Tikus itu musuhmu itu. Ya kan? Tikus, ular, hewan-hewan fasik itu, api termasuk. Lah kalau terlalu besar ya rumah kita terbakar itu. Ya kan?
Jadi watmis ala wujuhi a'dai. Ya intinya biar musuh itu kalah. Wa amsikhum dan menahanlah engkau Allah hum pada mereka ala makanatihim atas tempat mereka. Dan musuh itu akan selalu berusaha mencelakakan kita. Dan semoga ditahan. Enggak sampai mencelakai. Enggak sampai mencelakai. Famas tata'u maka tidak mampu mereka mudian pada terus artinya meneruskan aksinya itu. Apapun usahanya. Orang berusaha menjatuhkan itu kan gitu. Ya nyuri barangnya orang, ya kan, terus ditaruh di tasnya orang yang mau dijatuhkan, kan bisa. Sehingga yang dituduh adalah yang punya tas, padahal yang punya tas enggak tahu apa-apa. Wala dan tidak mujian datang ilaya padaku. Zaman sekarang ini ya memprihatinkan soalnya. Jadi tantangan hidup zaman sekarang itu lebih berat dari zaman dulu. Dulu itu contoh ya, dulu itu dianggap bahaya itu kalau ada laki-laki bergaul dekat dengan perempuan. Wah, ini gendaan ini. Nah, sekarang laki-laki bergaul dekat dengan laki-laki. Bahaya juga. Itu kayak humui kan gitu kan. Wanita bergaul dengan dekat dengan wanita, yo bahaya gitu kan. Dan itu enggak mengenal usia. Ada anak seorang ibu anaknya sudah 6. Itu masih lesbi. Ini nyata, betul nyata. Padahal wong tua lho iku, hitungane wong anake wis 6 gede-gede, iku wis mambu lemah. Ngono ku ya sik. Jadi bukan yang muda saja, yang tua itu ya ngono. Dulu punya anak nakal lempar ke pesantren, selesai. Pulang ini kan gitu kan. Nah, sekarang anak orang-orang itu nakal semua, dilempar ke pesantren semua. Akhirnya anak-anak nakal kumpul di situ. Ya kan? Kadangkala seperti itu. Nah, diuncalno ning pesantren ini loh belum tentu apik. Apa meneh diumbar. Waduh. Saking apa? Lah terus kalau enggak doa kita enggak mampu. Tanda. Dulu sistem pendidikan perempuan disendirikan, laki-laki disendirikan. Kadang itu pamonge homo. Wah, oknum itu ya oknum. Ada oknum seperti itu. Terus maunya orang tua anaknya itu benar, malah jadi korban itu ketularan akhirnya. Kalau enggak doa enggak mampu. Allahumma ya Allah ini sesungguhnya saya as'aluka minta saya kepada engkau antar zukoni jika memberi rizki engkau nih pada saya rizkon pada rizki hasanan yang baik
Hasanan ini tentunya ya halalan thayyiban. Ya. Ya, cara memperolehnya dengan cara yang halal, kerja yang halal, atau didapat dengan cara yang halal, tidak mencuri, ngerampok, korupsi, dan lain-lain. Terus yang dimakan juga halal, kan? Kalau orang Indonesia khususnya untuk tidak makan babi, itu mereka masih taat. Tapi kalau makan dari hasil mencuri, hah? Nah, ya, itu. Karena wujudnya uang dan bisa dibelikan kambing guling. Nah, kambing ini halal, padahal dibeli dari uang yang haram. Walaupun itu wujudnya es campur atau es teler atau es yang seger-seger, tapi itu api yang dimakan. Bisa enggak kita meyakini seperti itu? Wasian yang luas, longgar, enggak perlu diirit-irit. Ini uangnya cuma segini, alokasinya segini banyak. Ya kan? Ya kan? Sampai ora iso ambekan. Berarti kurang luas itu rezekinya. Ya kan? Kurang luas. Sempit. Mubarokan yang dibarokai. Barokai. Bisa berkembang baik hartanya. Barokai. Ada uang misalnya 5 juta buat beli motor. Nah, buat jalan-jalan gitu nemu duit 10 juta. Barokah berarti sepeda motornya itu. Begitu. Barokah itu seperti itu. Seret, jalan-jalan, nolongin orang. Nah, delalah orangnya orang kaya, terus dinaikkan haji. Oh, barokah berarti sepeda motornya itu. Loh ya betul gitu. Jadi harta yang barokah itu yang seperti itu. Wa amalan dan harta kasiratan yang banyak. Mingkuli jahatin dari segala arah. Kanan kiri oke pokoknya. Depan belakang kanan kiri oke, dapat rezeki. Wamin goiri ta'abin dan dari selain ta'ab itu capek. Bahasa Arabnya ta'ab atau takban. Takban itu capek. Jadi dapat rezeki ya dapat tapi ya enggak perlu sampai kerja rodi. Ya kan? Kan waktunya istirahat enggak istirahat. Wala dan tidak masakotin, masakoh itu ya berat. Berat. Wala dan tidak doirin bahaya. Ada yang pekerjaan itu resikonya besar, mati, kesetrum, apa meneh, kecemplung laut. Loh, iya kan? Bahaya. Ada pekerjaan yang memang resikonya seperti itu. Kesetrum, tenggelam, apalagi. Padahal ya halal sebenarnya. Ya. Bagian ngurusi listrik tegangan tinggi, harus nyelam ke dasar laut, terus jadi penggali, cari batu bara untuk sampai mlebu ning gua-gua gitu kan, atau penggali sumur, resikonya kan runtuh tanahnya.
Wala dan tidak nasobin payah. Payah. Jadi dapat rezeki itu yang enak-enak itulah. Ngomong sak jam rok jam 10 juta ngene. Lho kan ngono kan. Lho mangkane didongani. Ya kan, mbok terkabule kapan pokoknya ndonga. Ngono. Loh, kita hidup sejahtera sekarang ini bisa jadi adalah hasil doanya leluhur kita. Ya, orang Quraisy itu keturunannya Nabi Ibrahim. Sejak Nabi Ibrahim hidup bangun Ka'bah, beliau sudah berdoa agar mereka dikasih seorang rasul. Dikabulkannya kapan? Apa Nabi Ibrahim masih hidup? Enggak. Sudah meninggal ratusan tahun bahkan ribuan tahun baru dikabulkan. Kita hidup sekarang ini bisa jadi kita hidup sejahtera sekarang, enggak kekurangan makan. Ya, pakaian ya cukup, rumah ya ada, rakyat tanggung ngeyup. Itu bisa jadi doa dari leluhur-leluhur kita. Menikmati dari doa-doa mereka. Dijajah Belanda dulu, panen, diminta Belanda atau dibeli dengan harga murah. Ya kan? Nanam lagi, dimakan tikus, ya kan? Mungkin dimakan hama, terus denger-denger bisa rewet gedang. Ya Allah, urip kok kayak gini, kan? Semoga anak cucuku tidak sengsara seperti aku. Anak cucunya aja, kita kan. Terus tanggung jawab kita pada anak cucu kita gimana? Nah, kita doakan sekarang. Kita doakan sekarang. Kan karena tantangannya lebih besar. Ada Dajjal, ada Ya'juj Ma'juj, ada perang besar nanti. Ono apa meneh? Macam-macam. Tantangannya lebih tirakat tinggo anak putune. Aja mangan turu tok ya. Ndonga-ndonga nggo awake dhewe. Keliru. Wong kita ndak punya anak itu ya nelongso. Karena kehadiran mereka kita terhibur, bahagia. Terus rasa syukur kita bekali mereka dengan doa. Dititipke Gusti Allah ae, kan dengan berdoa itu. Siapa tahu dengan doa kita kelak anak cucu kita dijaga oleh ngono kuwi, wong sing apik ngono kuwi, ora mikir karepe dhewe. Kan? Anakku apik-apik kok ora nakal, mumpung durung nakal dongakne. Ngono. Nek kadung nakal stres kok tenan ngono kan. Mumpung durung nakal kuwi dongakno. Kadung nakal, oh entek donya-donyamu. Bisa stroke mati tenan mikir anakmu sing nakal kan gitu kan. Inaka sesungguhnya engkau Allah ala kulli syai'in qadir, ala kulli syai'in atas segala sesuatu iku qadirun maha kuasa. Innaka ala kulli syai'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam.